Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Murojisu dengan NIM 42122010058. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan ujian akhir semester untuk mata kuliah Matematika Teknik. Untuk nomor satunya yaitu selesaikan persamaan diferensial berikut dengan menggunakan pemisahan variabel. Baik, langsung saja kita kerjakan. Seperti namanya, itu pemisahan variabel. Langkah pertamanya itu adalah kita melakukan pemisahan antara variabel X dan Y-nya. Pemisahannya dapat dilakukan dengan langsung mengalih silangkan persamaan diferensialnya ini, yaitu 2Y tambah 3 dikalikan dengan DY, kemudian hasilnya itu adalah X pangkat 2 dx. Setelah itu kita integralkan kedua sisinya, yaitu sisi kiri dan sisi kanan, yaitu integral 2y tambah 3 dy dan integral x pangkat 2 dx. Nah, ini bisa langsung kita integralkan, dimana integral 2y tambah 3 itu sama dengan y pangkat 2 tambah 3y tambah c1. Sedangkan integral dari x pangkat 2 yaitu x pangkat 3 per 3 tambah c2. Karena c1 dan c2 sama, maka kita anggap dia sebagai 1c saja, sehingga hasil akhirnya adalah y pangkat 2 tambah 3y sama dengan x pangkat 3 per 3 tambah C. Baik, selanjutnya saya akan menyelesaikan soal nomor 2. Selesaikan persamaan diferensial berikut dengan menggunakan substitusi Y sama dengan V kali X, dimana persamaan diferensialnya adalah dy per dx sama dengan X pangkat 2 tambah 2y pangkat 2 per 2 xy. Seperti yang tertera di sini, yaitu substitusikan y sama dengan v kali x, sehingga turunan y terhadap x nya nantinya akan berupa v tambah x dv per dx. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita selesaikan dari yang ruas kanannya terlebih dahulu. Maka x pangkat 2 tambah 2y pangkat 2 per 2xy akan kita substitusikan setiap y nya ini menjadi vx, sehingga x pangkat 2 tambah 2 vx pangkat 2 per 2x vx. Hasilnya x pangkat 2 tambah 2 v pangkat 2 x pangkat 2 per 2 v x pangkat 2. X pangkat 2 bisa kita coret dua-duanya. Kita coret di sini dan di sini. Hasilnya akan menjadi 1 ditambah 2 v pangkat 2 per 2 v. Kemudian kita substitusikan juga dy per dx nya dengan persamaan ini, yaitu v ditambah x dv per dx. Maka kita terus ulang, v tambah x dv per dx sama dengan yang ini 1 ditambah 2 v pangkat 2 per 2v. Nah, v nya ini kita pindahkan ke ruas kanan dengan cara menguranginya, sehingga akan menjadi x dv per dx sama dengan 1 ditambah 2v pangkat 2 per 2v dikurangi v. Kita samakan penyebutnya ini dengan 2v, sehingga 2v ini akan dikalikan dengan v ini, sehingga hasilnya akan menjadi x dv per dx sama dengan 1 ditambah 2v pangkat 2
dikurangi V pangkat 2 per 2V. Ini kita coret, sehingga X dV per dx sama dengan 1 per 2V. Selanjutnya kita pindahkan variabel V ini ke sisi kiri dan variabel X ke sisi kanan. Dapat kita lakukan dengan mengalih silangkan persamaan ini. dV kita kali 2V sehingga akan menjadi 2V dV sama dengan X kita pindahkan ke sisi kanan sehingga akan menjadi 1 per X dx. Kemudian kita integralkan kedua ruasnya, integral 2V dV sama dengan integral 1 per X dx. Integral dari 2V adalah V pangkat 2 sama dengan integral dari 1 per X adalah ln X. Jangan lupakan plus C. Nah, seperti yang kita tahu, Y adalah V kali X, sehingga V adalah Y per X. Kita substitusikan V ini dengan Y per X. Kita tulis ulang. Kita kuadratkan yang dalam kurung ini menjadi Y pangkat 2 per X pangkat 2 sama dengan ln X plus C. Kemudian kita sisakan Y kuadratnya saja di ruas kiri menjadi Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 dikali ln X plus C. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 3 yaitu selesaikan persamaan diferensial berikut dengan menggunakan persamaan Bernoulli. Persamaannya adalah dy per dx tambah xy sama dengan xy pangkat 2. Bentuk umum dari persamaan Bernoulli adalah dy per dx ditambah py sama dengan q kali y pangkat n. Nah, dari soal ini kita bisa menentukan p-nya adalah x, q-nya adalah x, n-nya 2. Untuk menentukan jawabannya, langkah pertamanya itu adalah kita bagi kedua sisi dengan yn, sehingga persamaan ini akan berubah menjadi y pangkat negatif 2 dy per dx ditambah xy negatif 1 sama dengan x. Nah, langkah kedua adalah substitusikan z sama dengan y1 dikurang n, sehingga z adalah y pangkat negatif 1. dz per dx sesuai dengan aturan rantai adalah dz per dy dikalikan dy per dx, sehingga dz per dx sama dengan dz per dy, turunan z terhadap y, sehingga menjadi negatif y pangkat negatif 2 dikalikan dy per dx. Untuk mendapatkan dy per dx, kita bisa memindahkan negatif y pangkat negatif 2 ke kiri, sehingga akan menjadi negatif y pangkat 2 dz per dx. Selanjutnya dy per dx ini kita masukkan ke persamaan ini.
Persamaannya kita tulis dulu, y pangkat negatif 2 dy per dx ditambah x y negatif 1 sama dengan x dy per dx. Kita substitusikan dengan persamaan ini sehingga akan menjadi y pangkat negatif 2 negatif y pangkat 2 dz per dx tambah x y negatif 1 sama dengan x. Y pangkat negatif 1 juga kita substitusikan dengan ini, z sama dengan y pangkat negatif 1 sehingga menjadi y pangkat negatif 2 negatif y pangkat 2 dz per dx tambah xz sama dengan x. Kemudian ini kita kali silang ke dalam, x y pangkat negatif y dikali dengan negatif y pangkat 2 akan menjadi negatif 1. Kemudian dikalikan dz per dx akan menjadi negatif dz per dx tambah xz sama dengan x. Agar dz per dx memiliki tanda positif, maka kita kalikan semuanya dengan negatif 1 sehingga akan menjadi dz per dx dikurangi xz sama dengan negatif x. Nah, persamaan ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan cara faktor integrasi. Pertama, kita tentukan dulu mana p-nya. P-nya adalah P saat ini itu adalah negatif X dan Q-nya adalah negatif X. Kita ingat bahwa FI atau faktor integrasi sama dengan E pangkat P dx. E pangkat negatif X dx sama dengan E integral dari X adalah X pangkat 2 per 2 sehingga dikalikan negatif akan menjadi negatif X pangkat 2 per 2. Ini adalah FI. Kita masukkan ke persamaan penyelesaiannya, yaitu Y kali FI. Maaf, ini adalah Z. Z dikali FI sama dengan integral Q dikali FI dx. Kita masukkan FI-nya adalah E pangkat negatif X pangkat 2 per 2 sama dengan integral Q adalah negatif X dikalikan FI lagi E negatif X pangkat 2 per 2 dx. Nah, langkah selanjutnya adalah kita selesaikan dulu ruas kanannya ini. Ruas kanan ini dapat kita selesaikan dengan pemisalan. X pangkat 2 E negatif X pangkat 2 per 2 dx. Kita anggap V itu sama dengan negatif X pangkat 2 per 2 sehingga persamaan ini akan berubah menjadi integral negatif X E V. Kemudian kalau V sama dengan negatif X pangkat 2 per 2, maka dV per dx akan menjadi negatif X. Maka dx akan menjadi negatif 1 per X dV. Maka dx bisa kita substitusikan menjadi ini 1 per X dV. Ini bisa kita coret. Kita turunkan lagi menjadi integral E V dV. Kita tahu bahwa integral dari E pangkat V akan tetap karena koefisiennya itu 1 sehingga akan menjadi EV plus C. Kita balikkan V nya ini dengan negatif X pangkat 2 per 2 akan menjadi E negatif X pangkat 2 per 2 plus C. Baik, selanjutnya
Setelah kita dapat hasil dari sisi kanannya, kita masukkan ke persamaan awal tadi, yang mana Z dikali FI sama dengan negatif integral Q FI dx. Z nya adalah Z, FI nya adalah E pangkat negatif X pangkat 2 per 2 sama dengan hasil tadi adalah E pangkat negatif X pangkat 2 per 2 tambah C. Hasil ini akan ekuivalen dengan Z dikali 1 per E pangkat negatif X pangkat 2 per 2 sama dengan 1 per E negatif X pangkat 2 per 2 tambah C. Untuk menghilangkan afininya yang tidak ada negatif ini juga, untuk menghilangkan penyebutnya kita kalikan semua ruas dengan E pangkat X pangkat 2 per 2, sehingga hasil ini akan menjadi Z sama dengan 1 per C E X pangkat 2 per 2. Kita ingat bahwa Z adalah Y pangkat negatif 1. Kita tulis 1 per C E X pangkat 2 per 2. Nah, akan menjadi 1 per Y sama dengan 1 per C E X pangkat 2 per 2. Sehingga Y adalah 1 per 1 tambah CE X pangkat 2 per 2. Selain cara mengalihkan untuk menghilangkan penyebutnya, ada cara lain untuk mendapatkan hasil yang sama. Dari sini bisa kita cut ke sini menjadi Z kali FI sama dengan Q FI dx menjadi Z kali E negatif X pangkat 2 per 2 E negatif X pangkat 2 per 2 ditambah C. Ini kita pindahkan semua ke sisi kanan menjadi E negatif X pangkat 2 per 2 ditambah C per E negatif X pangkat 2 per 2 per E negatif X pangkat 2 per 2. Ini bisa kita coret-coret sehingga Z akan menjadi 1 ditambah C per E negatif X pangkat 2 per 2. Kita ingat Z adalah 1 per Y tambah C E negatif X pangkat 2 per 2. Penyebutnya bisa kita samakan. Ini akan menjadi E negatif X pangkat 2 per 2 tambah C per E negatif X pangkat 2 per 2. Lalu ini bisa kita kali silangkan. Negatif 1 dikali E negatif X pangkat 2 per 2 sama dengan Y E negatif X pangkat 2 per 2 tambah C. Kemudian Y adalah E negatif X pangkat 2 per 2 per E negatif X pangkat 2 per 2 ditambah C. Kita pindahkan ke sini lagi. Y ini akan menjadi 1 per E X pangkat 2 per 2 per 1 per E X pangkat 2 per 2 ditambah C. Penyebutnya kita samakan akan menjadi 1 per E X pangkat 2 per 2 per 1 ditambah C E X pangkat 2 per 2 per E X pangkat 2 per 2. Kita balik akan menjadi 1 per E
X pangkat 2 per 2 dikalikan X per 2 pangkat 2 1 ditambah C X pangkat 2 per 2. Ini kita coret, kita dapatlah hasil akhirnya 1 per 1 tambah CE X pangkat 2 per 2. Hasil yang ini akan sama dengan hasil yang ini tadi. Oke. Berikutnya untuk soal nomor 4, yaitu sebuah tangki mula-mula berisi 2000 liter air yang mengandung 10 kg garam. Kemudian, tangki tersebut diisi dengan air yang memiliki kandungan garam sebesar 10 gram per liter dengan debit 5 liter per menit. Lubang tangki dibuat agar air dapat keluar dengan debit 5 liter per menit, sehingga volume air dalam tangki tetap. Asumsikan bahwa garam terlarut sempurna dalam air tersebut. A. Jika Y merupakan massa garam yang berada di dalam tangki, maka ekspresikan Y dalam sebuah persamaan diferensial. Dan B. Selesaikan persamaan diferensial tersebut. Oke. Kita mengetahui bahwa di dalam tangki tersebut ada massa garam sebesar 10 kg dan air sebanyak 2000 liter. Nah, kemudian tangki tersebut diisi oleh air yang memiliki kandungan garam sebesar 10 kg per liter. Nah, karena ini masih gram, maka kita akan ubah ke dalam kilogram dengan cara kita membagi 10 ini dengan 1000, sehingga didapatlah 0,01 kg per liter. Nah, air dan garam ini masuk ke dalam tangki dengan debit sebesar 5 liter per menit dan keluarnya juga 5 liter per menit. Kemudian kita cari persamaan diferensial lalu selesaikan. Untuk itu kita perlu mengetahui bahwa kita anggap X adalah waktu dengan satuan menit, kemudian Y adalah massa garam, satuannya kilo, dan dy per dx itu adalah rate perubahan massa garam dalam tangki. Satuannya adalah kilogram per menit. Nah, rate perubahan garam dalam tangki itu sama dengan rate garam masuk per menit dikurangi rate garam keluar per menit. Oke. Nah, untuk itu kita perlu mencari rate garam masuk dan keluarnya dulu. Yang pertama kita cari rate masuk. Rate masuk berdasarkan data yang kita dapat adalah kita kalikan komposisi air dan garam tersebut, yaitu sebesar 0,01 kg per liter dikalikan dengan debitnya, yaitu 5 liter per menit. Kita coret L nya sehingga didapatlah 0,05 kg per menit. Untuk rate keluarnya kita lakukan yang sama dengan cara kita membuat Y per liternya, yaitu 2000, Y kilogram per 2000 liter dikalikan
debit keluar sama 5 liter per menit. Kita coret di sini, coret bagian sini, dan ini adalah 400, sehingga rate keluarnya adalah Y per 400 kg per menit, atau 1/400 Y kg per menit. Kemudian berdasarkan rumus ini, rate perubahan garam dalam tangki atau DY per dx itu sama dengan rate garam masuk atau 0,05 dikurangi rate garam keluar, yaitu 1/400 Y. Kita pindahkan 1/400 Y ini ke sisi kiri, sehingga DY per dx sama ditambah 1/400 Y sama dengan 0,05. Nah, ini adalah persamaan diferensial. Persamaan diferensialnya yang untuk A tadi. Kemudian kita lanjut ke B, yaitu selesaikan persamaan diferensialnya. Persamaan diferensial ini dapat kita selesaikan dengan FI atau faktor integrasi, sehingga kita tulis ulang lagi di sini. Kita cari P-nya, ini sini P dan sini adalah Q. Kita tahu untuk mencari FI adalah E pangkat integral P dx, sehingga E integral P, P-nya adalah 1/400 dx. Kita integralkan, kita tahu 1/400 adalah konstanta, sehingga integralnya adalah 1/400 x. Kita lanjut kita masukkan ke persamaan penyelesaian umumnya, yaitu Y kali FI sama dengan integral Q dikali FI dx. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah dapat, yaitu Y dikali FI E pangkat 400 ini 1/400 x sama dengan integral dari Q atau integral dari 0,05 kali FI E 1/400 x dx. Nah, untuk memudahkan kita keluarkan konstanta 0,05-nya. Kita keluarkan konstanta. Kenapa kita bisa mengeluarkannya? Karena seperti sifat A fx, A ini konstanta, kita bisa keluarkan menjadi A integral fx. Maka kita keluarkan 0,05 integral E 1/400 x dx. Nah, E pangkat 1/400 x ini dx kita bisa integralkan menjadi menggunakan sifat E pangkat ax sama dengan 1/a E pangkat ax, sehingga Y kali E pangkat 1/400 x kali 0,05 akan menjadi 1/1/400 E 1/400 x plus C dan juga plus C. Kita pindahkan E pangkat 1/400 x nya ke sisi kanan semua, sehingga menjadi Y sama dengan 0,05 dikali 1/400 adalah 20, berarti 20 E 1/400 x per E 1/400 x ditambah C E 1/400 x. Kita bisa coret ini karena sama. Kemudian kita terus ulang menjadi 20 ditambah C
Ini karena dia positif, kita naikkan ke atas menjadi negatif 1/400x. Kita bisa mencari nilai C nya dengan cara kita anggap ketika X sama dengan 0, maka berat atau massa dari garam saat 0 adalah 10 kilo. Sehingga kita dengan menggunakan persamaan yang awal ini, sebelum kita substitusikan sebelum kita transfer ke kanan, yaitu Y kali E pangkat 1/400x sama dengan 20 E 1/400x tambah C. Kita masukkan X nya 0 dan Y nya sama dengan 10, berarti Y kali E pangkat 0 sama dengan 20 E pangkat 0 tambah C, sehingga C adalah negatif 10. Nah, kita masukkan C nya ini ke sini sehingga menjadi Y 20, C nya adalah negatif 10. Jangan lupa negatif 10 E pangkat negatif 1/400x. Baik, oke. Jadi ini adalah persamaan diferensial, hasil persamaan diferensial. Ini adalah hasil persamaan diferensial yang sudah kita selesaikan untuk menjawab yang B ini. Baik, ini berikut ini adalah soal terakhir, yaitu sebuah benda dengan massa 0,5 kg mula-mula digantungkan pada sebuah pegas dalam kondisi setimbang. Benda tersebut kemudian ditarik ke bawah sejauh 0,1 meter. Konstanta pegas sebesar 20 Newton per meter. Asumsikan tidak ada redaman dan tidak ada gaya luar. Jika Y merupakan posisi benda tersebut vertikal, maka ekspresikan Y dalam sebuah persamaan diferensial, dan B selesaikan persamaan diferensial tersebut. Nah, dari gambar ini kita bisa membuat sebuah massa sebesar 0,5 kilo, kemudian konstantanya yaitu 20 Newton per meter. Tidak ada redaman, berarti D sama dengan 0. Tidak ada gaya luar, berarti Ft sama dengan 0. Kemudian ditarik ditarik 0,1 meter dan kecepatannya adalah 8 meter per second. Dalam sebuah pegas ini memiliki beberapa gaya. Gaya yang pertama adalah gaya gravitasi, atau Fg sama dengan M kali G. Kemudian gaya pegas, yaitu Fs sama dengan negatif K Y tambah delta L. Kemudian redam Fd sama dengan negatif D dy per dt. Dan gaya eksternal yaitu Ft ya eksternal ya. Nah, kemudian gaya-gaya ini akan menjadi resultan gaya dari pegas dengan rumus negatif sigma F maksud saya sama dengan M kali A. Sigma F merupakan jumlah semua gaya ini
yaitu FG tambah FS tambah FD tambah FE sama dengan M kali A. FG tadi adalah M kali G ditambah langsung saja FS, berarti negatif K Y tambah delta L FD negatif D DY per DT tambah FT sama dengan M dikali, nah kecepatan itu untuk percepatan ini merupakan turunan kedua dari Y, dimana untuk kecepatan adalah DY per DT, maka A sama dengan D pangkat 2Y per DT kuadrat, sehingga A adalah D pangkat 2 kuadrat DT. Posisi pegas ini berada dalam posisi setimbang. Ketika setimbang, M dikali G sama dengan K delta L. Kemudian kita ubah MG ini menjadi K delta L dikurang kita kalikan KY ditambah K delta L, dikurang K delta L dikurang D DY per DT tambah FT sama dengan M D pangkat 2Y DT kuadrat. Ini kita bisa coret aja langsung, coret dan coret. Kita keluarkan sisanya, negatif KY kurang D DY per DT tambah FT sama dengan M D kuadrat Y DT kuadrat. Nah, kita ubah posisinya menjadi M D kuadrat Y DT kuadrat ditambah D DY per DT tambah KY sama dengan FT. Nah, ini merupakan bentuk persamaan umum dari gaya pegas. Dari soal yang kita ketahui, kita bisa langsung memasukkannya ke dalam persamaan ini. Kita tahu M-nya di sini adalah 0,5, sehingga 0,5 D pangkat 2Y DT kuadrat ditambah, nah D merupakan gaya redam, seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada redaman, sehingga D nya sama dengan 0. Ini kita 0 saja, dan K langsung K nya 20, berarti 20 Y. Kemudian FT atau gaya eksternal, tidak ada gaya luar, sehingga FT juga 0. Supaya D pangkat 2Y per DT kuadratnya itu koefisiennya 1, maka kita kalikan 2, sehingga akan menjadi D pangkat 2Y per DT pangkat 2 tambah 40Y per 0. Kita ingat bahwa bentuk persamaan ini mirip dengan D pangkat 2Y dx kuadrat tambah N pangkat 2 Y sama dengan 0, akan menghasilkan Y sama dengan A cos NX tambah B sin NX. Nah, ini merupakan N pangkat 2, sehingga untuk mencari N, akar dari 40, sehingga N adalah, kita sederhanakan menjadi 2 akar 10. Kita masukkan ke dalam ini, sehingga akan menjadi Y sama dengan A cos 2 akar 10X tambah B
sin 2 akar 10x. Nah, kemudian kita bisa menyelesaikan untuk mencari A dan B nya. Nah, untuk mencari ini kita perlu ingat kembali bahwa pegas ini ditarik 1 meter, ditarik 0,1 meter, dan V nya adalah 8, negatif 8. Mengapa negatif 8? Karena pegas ini memiliki arah kecepatan ke atas, sehingga berlawanan untuk bergerak ke bawah. Saat T-nya 0, maka Y0 itu adalah 0,1 meter, dan kecepatannya saat 0 adalah negatif 8 meter per second. Dari sini kita bisa mencari yang pertama B. Kita tulis persamaan dulu. Y sama dengan A cos 2 akar 10 T tambah B sin 2 akar 10 T, sehingga turunannya adalah dy per dt sama dengan negatif 2 akar 10 A sin 2 akar 10 T ditambah 2 akar 10 B cos 2 akar 10 T. dy per dt adalah negatif 8, sehingga kita masukkan T nya 0 akan menjadi 0 ditambah 2 akar 10 B. Dapatlah B sama dengan negatif 8 per 2 akar 10. Dapat B sama dengan negatif 2 per 5 akar 10. Kemudian selanjutnya kita cari A. Untuk A nya sendiri kita tulis lagi persamaannya, Y sama dengan A cos 2 kali akar 10 T ditambah B sin 2 akar 10 T. Nah, saat T nya 0, maka Y0 nya adalah 0,1, sehingga kita masukkan 0,1 A cos 0 ditambah B sin 0. Sin 0 adalah 0, cos 1 cos 0 adalah 1, sin 0 adalah 0, dan cos 0 adalah 1. Sehingga kita buat adalah A tambah 0, sehingga A adalah 0,1. Dari semua data ini kita dapat A, B. Kita tulis persamaannya menjadi Y A cos, berarti 0,1 cos 2 akar 10 T dikurangi B nya 2 per 5 akar 10 T. 2 per 10 akar 10, maaf, sin 2 akar 10 T. Baik, dari kesimpulannya untuk A nya ini persamaan diferensial yang didapat itu adalah yang ini, yaitu D pangkat
2y per dt kuadrat ditambah 40y sama dengan 0. Dan penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut adalah y sama dengan 0,1 cos 2 akar 10t dikurangi 2/5 akar 10 sin 2 akar 10t. Baik, sekian pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah Matematika Teknik ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.